Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khulukun, yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata kholako atau kholokun, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan kholik, artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata al-khaliq artinya pencipta atau dan makhluk, artinya yang diciptakan. Secara terminologis dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan peranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam pengertian umum, akhlak dapat dipadankan dengan etika atau nilai moral. Selanjutnya, pengertian akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama, golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak mazmumah ialah semua perangai manusia, perangai lahir dan batin yang mungkar, maksiat dan fahsya, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang dilarang atau dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak secara bahasa berarti tindakan, perilaku dan juga perangai. Adapun mazmumah sendiri berarti artinya kekejian, buruk, tercela. Adapun semua biang sifat-sifat buruk juga disebut dengan akhlak yang tercela, yang daripadanya dapat terbentuk sifat tercela yang menjijikkan di jiwa-jiwa, penyakit dalam jiwa dan juga sifat yang merusak. Sehingga dapat demikian, akhlak mazmumah dapat didefinisikan dengan segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, lawan dari baik, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Dengan demikian, dikatakan buruk itu adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari yang sebaiknya dan tidak disukai kehadirannya oleh manusia, dan daripadanya akan memberikan dampak negatif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang berada di sekitarnya. Macam akhlak mazmumah. Yang pertama, marah. Marah berpuncak dari kurang kesabaran dalam menghadapi keadaan. Orang yang demikian selalu disorong oleh pengaruh syaitan yang ingin merusakkan iman dan dirinya. Yang kedua, takbur. Puncak berlakunya sifat takbur adalah dari banyak sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu takbur atau sombong diri, seperti nasa keturunan, kuasa pemerintah, kekayaan, berlebihan ilmu, dan banyak pengikut. Yang ketiga, ada riak. Orang yang riak ditakrifkan sebagai sifat yang menarik pandangan orang yang menampakkan berbagai amalan yang baik dilakukan semata-mata menginginkan pujian, pangkat, atau kedudukan. Yang keempat, ada ujub. Ujub berkait rapat dengan takbur dan riya. Ujub sendiri berarti keistimewaan atau kelebihan dari diri sendiri. Ini juga berarti rapat dengan kelebihan dari segi kecantikan, kepandaian, kekayaan, dan lainnya. Yang kelima, banyak berkata. Banyak berkata perkataan sia-sia ialah manusia yang suka berkata-kata, berbual-bual, bersembang-sembang perkara yang laga atau lalai, seperti mencaci orang, memfitnah, hanya perkara dunia, perkara tanpa faidah, dan sebagainya. Yang keenam, ada hasud. Hasud ialah sikap suka menghasut atau mengadu domba terhadap sesama. Menghasut adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang. Yang ketujuh, ada ghibah dan namimah. Ghibah sendiri dalam bahasa kita adalah mengumpat atau mengunjing. Ghibah adalah membicarakan aib orang lain, sedangkan orang itu tidak suka apabila aibnya dibicarakan. Namimah atau adu domba adalah menyampaikan perkataan seseorang atau menceritakan keadaan seseorang atau mengabarkan pekerjaan seseorang kepada orang lain dengan maksud adu domba antara keduanya atau merusak hubungan baik antara mereka. Dan yang terakhir, kedelapan, penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. Dengki sendiri memiliki arti merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan atau berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya.
serta merasa senang kalau orang lain mendapatkan musibah. Cara menghindari akhlak mazmumah. Yang pertama, perbanyak beribadah. Yang kedua, biasakan untuk berbagi. Yang ketiga, selalu bersyukur atas segala nikmat Allah. Yang keempat, pahami keterbatasan manusia. Dan kelima, jaga tali silaturahmi. Berikut ini adalah sifat-sifat yang terdapat dalam akhlak mazmumah. Ada dua. Yang pertama ada akhlak mazmumah kepada Allah, dan yang kedua ada akhlak mazmumah terhadap sesama. Yang pertama akhlak mazmumah terhadap Allah, yaitu musyrik. Musyrik merupakan mempersekutukan Allah dengan makhluknya, seperti menyembah berhala pada zaman Nabi Ibrahim. Tindakan ini bertentangan dengan ajaran tauhid. Hal ini telah tertulis dalam surah Luqman ayat 13, yaitu wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa yu'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua ada takabur. Takabur adalah sifat menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah. Salah satu yang menyebabkan seseorang menjadi takabur adalah karena merasa dirinya tampan dan cantik, kedudukan jabatan tinggi, kekayaan, dan lain sebagainya. Salah satu ayat Allah yang menerangkan ketakaburan manusia tertulis dalam surat An-Nahl ayat 29, yaitu fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fi labi'isa maswal mutakabbirin. Artinya, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Yang ketiga ada murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam, sebagaimana firman Allah, bagi siapa yang melakukan perbuatan ini maka akan mendapatkan hukuman ridho atau hukuman mati saat di akhirat kelak. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang keempat ada munafik. Munafik adalah sifat seseorang yang berpura-pura, tidak tulus mengikuti ajaran Allah, dan ini juga termasuk dalam sifat khianat. Khianat juga diartikan sebagai perbuatan menipu dan menurunkan martabat dirinya. Sebagaimana firman Allah, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat dan mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itulah orang-orang yang fasik. Yang kedua ada akhlak mazmumah terhadap sesama. Berikut ini adalah akhlak mazmumah, yaitu sifat seseorang terhadap sesama yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Di antaranya mudah marah atau al-ghadab, yaitu kondisi emosi yang tidak bisa terkontrol yang mengakibatkan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Iri hati atau dengki atau al-hasadu, yaitu sikap seseorang yang ingin menghilangkan kebahagiaan atau kenikmatan orang lain, dan rasa ingin menggagalkan kebaikan orang lain karena berhasil menjadi lebih baik dan sukses. Yang ketiga ada mengumpat atau al-ghibah, yaitu perilaku seseorang yang menghasut orang lain untuk tidak suka kepada seseorang dan membicarakan keburukannya. Berbuat aniaya atau zulmu, yaitu perbuatan yang akan merugikan orang lain baik materi maupun non materi, dan sebagian mengatakan seseorang yang mengambil hak orang lain. Yang selanjutnya ada kikir atau al-bukhlu, yaitu sikap seorang yang tidak mau membantu orang lain baik dalam hal jasa maupun materi. Berikut adalah beberapa ciri arti dari akhlak mazmumah. Adalah akhlak yang tercela, yaitu 1. Kebohongan.
menciptakan dan menyebarkan informasi palsu dengan sengaja, mengelabui atau menipu orang lain. Yang kedua, ada kejahatan, melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain secara fisik, emosional, atau finansial. Yang ketiga, kezaliman, memperlakukan orang lain dengan tidak adil, menindas atau mengeksploitasi mereka. Yang keempat, keserakahan, tidak puas dengan apa yang dimiliki, seringkali menginginkan lebih banyak tanpa memperdulikan kebutuhan atau hak orang lain. Yang kelima, ada kebencian, memiliki sikap permusuhan, prasangka atau dendam yang kuat terhadap orang lain berdasarkan ras, agama, suku, atau faktor lainnya. Yang keenam, ketidakjujuran, mencuri, menggelapkan, atau berbohong demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan akibat yang merugikan orang lain. Yang ketujuh, ada ketidakadilan, seperti memperlakukan orang dengan tidak adil, memihak satu pihak secara sewenang-wenang, atau menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang kedelapan, ada kekerasan, menggunakan kekerasan fisik atau ancaman untuk mencapai tujuan pribadi atau melukai orang lain. Yang kedelapan, ada keempatian, seperti tidak memiliki empati atau perhatian terhadap penderitaan atau kebutuhan orang lain.